Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, di sebelumnya perkenalkan saya Silva Usilvia, biasa dipanggil Silvi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar Ilham Akbar. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang Pangeran Trunojoyo, salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengenal lebih dekat sosok Pangeran Trunojoyo sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Pangeran Trunojoyo atau Raden Trunojoyo lahir sekitar tahun 1649 di Madura. Beliau berasal dari keluarga bangsawan dan merupakan cucu dari Cakraningrat I yang memimpin Madura Barat. Sejak muda, Trunojoyo dikenal memiliki sifat pemberani dan peduli terhadap keadaan rakyat. Beliau tidak suka melihat ketidakadilan, sehingga tumbuh menjadi sosok yang berani memperjuangkan hak-hak masyarakat. Pada masa itu, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat I. Pemerintahannya dianggap cukup keras sehingga banyak rakyat dan bangsawan yang merasa tidak puas. Akibat kebijakan tersebut, mulai muncullah berbagai konflik di beberapa daerah. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya perlawanan terhadap Kerajaan Mataram. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perlawanan Pangeran Trunojoyo. Salah satunya adalah campur tangan Kerajaan Mataram terhadap wilayah Madura. Selain itu, adanya konflik politik yang menimpa keluarganya membuat Trunojoyo semakin terdorong untuk melakukan perlawanan demi membela rakyat dan daerahnya. Pemberontakan Trunojoyo terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintah Mataram yang dianggap tidak adil bagi rakyat. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari rakyat dan para bangsawan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan keadilan dan kebebasan dari pengaruh Mataram. Perlawanan Trunojoyo dimulai pada tahun 1674. Dalam perjuangannya, beliau bekerja sama dengan Karaeng Galasong yang berasal dari Makassar. Dengan kekuatan yang dimiliki, pasukan Trunojoyo berhasil menguasai beberapa wilayah penting di Jawa Timur. Bahkan pada tahun 1677, mereka berhasil merebut Pleret yang merupakan ibu kota Kerajaan Mataram. Keberhasilan Trunojoyo membuat Kerajaan Mataram mengalami kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena itu, Amangkurat II meminta bantuan VOC Belanda. Bantuan tersebut diberikan dengan syarat tertentu sehingga pengaruh VOC di Pulau Jawa semakin kuat dan semakin menguntungkan pihak Belanda. Setelah menghadapi serangan gabungan antara pasukan Mataram dan VOC, kekuatan Trunojoyo mulai melemah. Pada tahun 1679, beliau berhasil ditangkap dan kemudian dihukum mati pada tahun 1680. Meskipun demikian, semangat perjuangannya tetap dikenang oleh masyarakat hingga saat ini. Dari perjuangan Pangeran Trunojoyo, kita dapat mempelajari banyak nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut antara lain adalah keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, sikap pantang menyerah, jiwa kepemimpinan, serta kesediaan berkorban demi kepentingan rakyat dan bangsa. Perlawanan Trunojoyo memberikan dampak yang besar bagi sejarah Indonesia, khususnya bagi Kerajaan Mataram. Peristiwa ini menyebabkan kekuatan Mataram melemah dan pada saat yang sama pengaruh VOC semakin meningkat. Oleh karena itu, perlawanan Trunojoyo dianggap sebagai salah satu perlawanan terbesar pada abad ke-17. Jadi Pangeran Trunojoyo merupakan tokoh yang berani memperjuangkan keadilan dan menenangkan penindasan yang terjadi pada masanya. Meskipun perjuangannya berakhir dengan kekalahan,
semangat, keberanian, dan pengorbanannya tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia hingga saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Pangeran Trunojoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.